Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Putri dari PGMI 3 akan menyampaikan hasil reviewan saya mengenai materi hari ini, yaitu tata bahasa dan eksistensi ragam bahasa jurnalistik. Tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan ilmu linguistik atau ilmu yang mempelajari bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia sudah diatur dalam buku Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja ke intinya, yaitu sejarah perkembangan ragam bahasa jurnalistik. Perkembangan bahasa jurnalistik di Indonesia dalam 4 dekade terakhir sangat pesat. Kepesatannya dapat terlihat jika kita membandingkan bahasa yang dipakai oleh berbagai surat kabar sekarang. Banyak istilah-istilah yang mulanya masih menggunakan bahasa asing kini sudah ada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa jurnalistik sebagai salah satu variasi bahasa Indonesia tampak jelas kegunaannya bagi masyarakat yang mendengarkan informasi dari radio setiap hari, membaca berita koran, tabloid, dan majalah setiap jam, menyaksikan tayangan televisi yang melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi. Semua berita dan laporan itu disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak. Mereka seolah-olah diajak untuk menyaksikan berbagai peristiwa secara langsung. Dengan demikian, bahasa jurnalistik itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam karya jurnalistik. Yang terakhir, ada faktor munculnya bahasa jurnalistik. Mengapa bahasa jurnalistik itu bisa timbul? Hal inilah yang bisa menjadi pertanyaan orang. Ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya bahasa jurnalistik. Nah, yang pertama, dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki oleh wartawan dalam menulis berita. Maka, dengan bahasa jurnalistik, wartawan dapat menulis berita tanpa meninggalkan unsur-unsur pokok dalam berita tersebut. Nah, yang kedua, kepentingan pembaca yang terbatas. Seperti orang yang bergegas pergi ke kantor, ia membutuhkan informasi, dan tanpa membaca seluruh isi berita, orang itu dapat mengetahui informasi apa yang terdapat dalam berita tersebut dengan hanya membaca headline atau lead berita dan berita tersebut. Yang terakhir, bahasa jurnalistik itu harus mudah dibaca oleh orang dengan tingkat intelektual minimal atau standar. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.